Ada 3 soal, kalau nggak salah Mbak Dewi kerjakan nomor 1 dulu ya. Dibahas nomor 1 dulu. Sambil mengingatkan teman-teman, nggak usah nanti-nanti presensi di portal, dari awal aja kalau bisa, sedini mungkin ya, karena kemarin ada beberapa yang presensi di akhir dan ternyata pas itu belum refresh gitu, jadi nggak terekam. Jadi teman-teman mumpung masih sempat, ayo sambil presensi di portal. Bu, saya sudah bisa, Bu. Oke, silakan Mbak Dewi dulu deh. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah Mbak, sudah. Dijelaskan sedikit barangkali Mbak. Yang dibahas nomor berapa ya, Bu? Nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dulu dari atas ya. Oke, nomor 1 itu kan mengenai tahapan metode ATF. Nah, untuk penentuan nilai wajar atas sewa berupa tanah koridor itu menggunakan pakai metode ATF yang didasarkan pada nilai wajar tanah koridor tersebut. Nah, metode ATF ini merupakan modifikasi dari metode perbandingan data pasar. Yang pertama, caranya itu membagi tanah koridor menjadi beberapa segmen sesuai dengan karakteristik tanah di sekitarnya. Contohnya di soal ini kan dibagi dibagi berapa segmen gitu kalau nggak salah. Terus yang kedua, mengumpulkan data harga transaksi atau penawaran jual beli tanah yang berada di sekitar tanah koridor berdasarkan segmennya. Contohnya ini ada objek pembandingnya yang di soal itu. Yang ketiga, melakukan proses perbandingan
data harga atau transaksi penawaran jual atau beli tanah yang berada di sekeliling tanah koridor berdasarkan segmennya, tanpa mempertimbangkan faktor bentuk, ukuran, topografi, peruntukan, dan aksesibilitas untuk mendapatkan nilai wajar tanah koridor per segmen. Jadi waktu penyesuaian ini tidak usah mempertimbangkan ini, faktor bentuk, ukuran, topografi, peruntukan, dan aksesibilitasnya. Tahap selanjutnya itu melakukan perhitungan nilai pemanfaatan ruang tanah koridor atau disingkat NPRTK dengan mengalihkan nilai wajar tanah koridor menggunakan metode ATF dengan persentase pemanfaatan ruang tanah koridor, di mana perhitungan NPRTK ini itu nilai ATF dikali Y%. Nah, besaran persentase pemanfaatan ruang tanah koridor Y%-nya ini sesuai dengan tabel berikut. Nah, kalau pemanfaatan ruang tanah koridor di atas permukaan tanah itu persentasenya 100%. Kalau di bawah tanah itu 80%. Contohnya mungkin, nah yang ini kan di atas permukaan tanah, jadinya dikalinya 100%. Kemudian yang terakhir melakukan nilai wajar atas sewa tanah koridor dengan mengalihkan nilai pemanfaatan ruang tanah koridor dengan kapitalisasi investasinya, yaitu di NWSTK sama dengan MPRTK dikali R%. Nah, contohnya ini. NPRTK-nya kan udah ketemu nih, 766, 675. Terus saya dapat R-nya berdasarkan YTM obligasi negara retail Indonesia seri ORI 020 per 3 November 2021 itu sebesar 4,6788%. Terus ketemu hasilnya sekian. Sekian, Bu. Oke, makasih Mbak. Kita kembali ke yang slide 1, Mbak. Slide tab ya, tab 1. Ya, ini teman-teman, kalau skema memang bentuknya akan lebih, ada setengah gambar, tapi ada kata-kata juga gitu ya. Seandainya nanti ada soal diminta untuk membuat skema atau mind map, usahakan menggunakan kata-kata teman-teman sendiri gitu. Jadi mungkin kata-katanya bisa lebih dipersingkat, tapi tetap mengena pada maknanya gitu ya. Terus ini secara garis besar udah oke sih, cuma itu tadi sebisa mungkin gunakan kata-kata teman-teman sendiri. Jadi jangan plok-jiplok gitu ya istilahnya. Jangan plok-jiplok sama yang di slide ataupun dari ketentuan gitu. Makasih Mbak Dewi. Mbak Elena udah siap soal nomor 2, Mbak Elena? Baik, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Ya, sama-sama. Sudah, Bu. Ya. Untuk soal nomor 2 ya, Bu? Ya. Untuk yang kedua, jabarkan tentang penentuan tingkat kapitalisasi menggunakan teknik summation dan WACC. Sertakan satu contoh penerapan untuk setiap teknik. Untuk yang pertama, teknik summation atau build up. Ini teknik yang dicari dengan membreakdown komponen dari discount rate. Discount rate meliputi tingkat pengembalian untuk 4 elemen sebagai kompensasi yang dikehendaki investor. Keempat elemen tersebut akan dijumlahkan untuk menentukan besarnya discount rate, yang terdiri dari real rate of return, itu kompensasi untuk menunggu diterimanya pendapatan berupa safe rate atau risk-free rate. Yang kedua adalah expected inflation, kompensasi untuk inflasi yang diperkirakan yang akan menyebabkan turunnya daya beli di masa depan. Yang ketiga adalah resiko, yaitu kompensasi untuk resiko terkait bisnis berupa income dan biaya yang fluktuatif, likuiditas, yaitu biaya untuk mengubah aset menjadi kas. Yang keempat adalah non-risk cost of investment,
kompensasi untuk biaya yang tidak terkait resiko bisnis, misalnya komisi broker dan biaya manajemen. Ini contohnya. Yang pertama untuk blue chip stock, ini risk-free rate-nya 6%, lalu yang income for triple net lease major corporate tenant ini 6%, lalu income for small apartment project 6%. Jadi untuk setiap komponen keempat-empatnya ini dijumlahkan. Begitu pula dengan kedua yang lainnya. Jadi dijumlahkan aja. Lalu misalnya spread untuk bond rate obligasi. Pemerintah itu kan spread-nya 7,5% misal. Lalu risk premium untuk real estate itu 5,5%. Maka diskon rate-nya adalah 7,5% ditambah 5,5%, hasilnya 13%. Yang kedua adalah WACC. Untuk perhitungan properti disebut dengan Bond of Investment Method atau BOIM. Banyak digunakan dalam menentukan diskon rate dan merupakan cara tidak langsung untuk menentukan diskon rate. Berdasarkan pada premis bahwa investasi dalam properti akan didanai dari pinjaman dan modal sendiri. Misal, down payment dan pemilik modal akan mencari pinjaman terbaik untuk memaksimalkan keuntungan. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung rata-rata tertimbang dari masing-masing pembiayaan, yaitu interest rate berupa cost of debt atau biaya untuk pinjaman, dan yield rate, cost of equity, biaya untuk ekuitas. Cara menghitungnya adalah Y sama dengan M dikali KD ditambah 1 min M dikali KE. Lalu contohnya, misalnya pemberi pinjaman berupa bank misal memberikan 75% dari biaya yang diperlukan untuk pembelian properti dengan bunga interest rate sebesar 10%. Sedangkan 25% diperoleh dari investor melalui ekuitas dengan tingkat pengembalian yang diizinkan adalah 12%. Maka diskon rate adalah 7,75% dari debt, lalu discount rate on investment-nya 10%, lalu equity sebesar 25%, dan discount rate on investment-nya 12,5%. Lalu pembobotannya ini 75% dikali 10%, lalu 1 min 75% kan 25%, dikali 12%, hasilnya 3%. Lalu, maka hasil BACC-nya adalah 10,5%. Terima kasih, Bu. Oke, ya, makasih Mbak Elena. Teman-teman ada yang mau berpendapat untuk yang summation? Yang WACC udah oke nih Mbak. Yang summation ada yang punya jawaban yang lain barangkali? Monggo, sama seperti ini juga atau ada yang berbeda? Sama semua? Oke. Mbak Elena boleh tahu ini yang summation sumbernya dari mana? Yang summation agak ke atas. Maaf. Ya Bu, bagaimana? Sumbernya Mbak, sumbernya untuk mengerjakan yang teknik summation mengambil dari mana? Maaf, boleh diulangi lagi, tadi ada suara. Sumbernya Mbak, sumbernya untuk yang teknik summation ini Mbak dapatnya dari mana? Yang menjumlahkan keempat elemen kayak gitu-gitu? Mau buka laptop saya mati. Sumber Mbak, ini mengerjakannya sumbernya dari mana? Karena gini saya tanya teman-teman, barangkali ada yang mengerjakan summation nggak seperti ini mungkin, atau sama semua seperti ini? Sama semua? Perhitungannya sama semua, Ibu. Oke. Teman-teman, kemarin saya share ya, per nomor 4 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penilaian sewa barang milik negara. Di pertemuan kemarin ada di LMS, kalau nggak salah.
Di situ Ada, Bu. di lampiran 3 ada cara untuk menghitung tingkat kapitalisasi. Kalau nggak salah, saya minta juga ada tugas baca ya kalau nggak salah, untuk kapan kita pakai diskon rate yang tingkat kapitalisasinya, kapan kita pakai yield soon, kapan kita pakai harus ngitung sendiri pakai summation sama WACC atau WACC gitu ya. Nah di situ juga dijelaskan juga di peraturan itu tentang selain kapan kita pakai yield dan kita pakai summation atau WACC, juga dijelaskan tentang cara nyarinya. Nah ini sedikit berbeda, kalau di sana ada lebih dari 4 elemen yang harus diperhitungkan. Save rate tetap ya, save rate-nya tetap, terus ada reliability of income, problems of liquidity, burden of management, ada 6 kalau nggak salah yang harus diperhitungkan. Teman-teman bisa baca lagi nanti di per nomor 4 ya. Jadi nggak semuanya dijumlahkan kalau di sana. Ada elemen-elemen yang dijumlahkan dan ada juga yang dikurangkan kayak gitu. Kalau yang dijumlahkan itu artinya kenapa dia dijumlahkan kepada si risk free rate. Jadi risk free rate berdiri sendiri plus ada elemen yang dijumlahkan. Yang dijumlahkan itu adalah reliability of income, problem of liquidity, burden of management. Terus dikurangi dengan probability of increase in value atau apresiasi aset, tax benefit sama hypothecation. Nah, itu ada alasannya kenapa ada elemen yang dijumlahkan kepada risk free rate, kenapa ada yang dikurangkan. Yang dijumlahkan itu adalah karena dia menambah resiko dalam berinvestasi. Jadi semakin besar resikonya, semakin besar pula tingkat kapitalisasinya gitu ya. Contohnya, problem of liquidity aja, itu resiko. Properti itu tidak liquid. Kita butuh cash, kita butuh uang misalnya ya, tapi kita punya properti, itu nggak bisa semerta-merta kita uangkan, nggak seperti emas atau nggak seperti uang cash ya. Uang cash kita butuh cash itu sangat liquid gitu ya, tapi kalau itu berupa properti dia nggak liquid, artinya ada resiko likuiditas di situ, itu menambah resiko. Jadinya itu dijumlahkan kalau di summation. Lalu kenapa ada beberapa elemen-elemen yang dikurangkan seperti burden of apresiasi aset itu dikurangkan dari risk free rate karena ketika aset itu naik nilainya terapresiasi itu mengurangi risiko. Terus juga yang dikurangkan ada tax benefit. Tax benefit itu pemotongan pajak. Itu juga mengurangi risiko. Artinya tidak ada beban untuk pajak di situ gitu ya. Itu berarti mengurangi risiko, dia di rumus summation itu dia dikurangkan gitu. Jadi rumus summation itu risk free rate ditambah, ada 3 elemen yang ditambahkan, dan dikurangi, ada juga elemen yang mengurangi. Nanti hasilnya itulah dia summation. Silakan baca ya di per 4 ya teman-teman, lampiran ketiga. Di lampiran 3. Oke, kita lanjut ke yang soal nomor 3. Setelah Mbak Elena, kita ke Mas Fahri. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Mas. Baik. Jadi, pada soal 3 itu diketahui sebidang tanah SHP koridor seluas 1.000 meter persegi untuk pemanfaatan surface dibagi menjadi 3 segmen dengan tanggal penilaian 3 November 2021 akan disewakan selama 3 tahun, memiliki data sebagai berikut. Yang kita hitung itu untuk segmen kedua, luasnya itu 500 meter persegi. Untuk pembanding pertama itu berada di sekitar persawahan, merupakan data transaksi jual beli sawah, kemudian untuk jenis dokumen kepemilikannya itu sertifikat hak milik pada Oktober 2021 seluas 3.000 meter persegi, berbentuk persegi panjang, kemudian akses jelek, kemudian untuk kontur tanahnya itu datar. Untuk pembanding kedua merupakan data penawaran tanah sawah. Dokumen kepemilikannya itu sertifikat hak milik pada November 2021 seluas 1.200 meter persegi, berbentuk persegi, akses sangat baik, kontur datar. Untuk ketiga tanah berada dalam kategori lokasi yang baik. Untuk perhitungannya,
Kemarin itu berapa ya? Untuk yang pembanding 1 ini, data jual belinya itu harganya 2.265 juta. Kemudian kita bagi dengan luas tanah pembanding 1, yaitu 300 meter persegi, maka untuk harga per meter perseginya, harga transaksi jual beli per meter perseginya itu adalah 755.000. Untuk pembanding kedua, itu harga penawarannya 1.068 juta. Kemudian kita bagi dengan luas tanah pembanding kedua, yaitu 1.200 meter persegi, maka kita dapatkan harga penawaran per meter perseginya, yaitu 890.000. Untuk faktor penyesuaiannya, ini ada 4 penyesuaian. Penyesuaian pertama yaitu jenis transaksi, waktu transaksi, lokasi, dan dokumen kepemilikan. Untuk jenis transaksinya ini, karena jual beli, maka penyesuaiannya 0%. Untuk pembanding kedua, dikarenakan jenis transaksinya masih penawaran, maka dilakukan penyesuaian sebesar minus 5%. Untuk waktu transaksi ini, saya menggunakan asumsi 3% untuk 1 tahun, Ibu. Jadi, karena ini selisih 1 bulan, maka untuk penyesuaiannya itu minus 0,25%. Untuk pembanding 2, karena dia transaksinya sama dengan objek penilaian yang kita nilai, maka penyesuaiannya 0%. Untuk lokasinya itu, baik pembanding 1 maupun pembanding 2 itu 0%. Dokumen kepemilikan, karena objek penilaian ini dokumen kepemilikannya SHP, sedangkan kedua pembanding ini SHM, maka dilakukan penyesuaian untuk dokumen kepemilikan sebesar minus 5%. Sehingga untuk jumlah penyesuaian pembanding 1 itu minus 5,25%, dan untuk pembanding kedua itu minus 10%, Ibu. Terus, untuk nilai indikasi per meter persegi itu langsung dikalikan aja, 755.000 dikurangi dengan jumlah penyesuaiannya, yaitu minus 5,25%, maka untuk pembanding 1, itu nilai indikasinya itu 715.362,5. Sedangkan untuk pembanding 2 itu 801.000. Untuk pembobotannya saya bagi rata, Ibu, 50%, 50%. Sehingga untuk nilai wajar atas tanah per meter perseginya itu adalah 758.181. Untuk nilai wajar atas tanah ini, nilai wajar atas tanah per meter persegi ini dikalikan luas segmen yang sedang kita nilai, yaitu 500 meter persegi, sehingga didapatkan nilai wajar atas tanahnya yaitu 379.090.625 rupiah. Kemudian untuk menghitung nilai NPRTK-nya, tadi kan udah didapatkan bahwa ini itu 379.090.625. Untuk persentase pemanfaatannya itu 100% karena dia pemanfaatannya untuk surface, sehingga didapatkan untuk nilai NPRTK-nya yaitu 379.090.625. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung NWSTK dengan cara mengalihkan NPRTK dengan tingkat kapitalisasi. Untuk NPRTK-nya tadi kan 379.090.625. Untuk tingkat kapitalisasinya itu 4,68%, sehingga nilai NWSTK-nya yaitu 17.734.997 rupiah, Ibu. Oke, makasih Mas Fahri. Saya mau minta komentarnya dulu dari Mas Fahir. Ada, Mas Fahir? Ada, Bu. Mas Fahir gimana nih kok dari sini? Kira-kira sama, mirip-mirip juga kayak gini atau ada perbedaan kok di Mas Fahir? Kurang lebih aja, Bu. Sama. Sama? Sama. Semua. Penyesuaiannya juga item-itemnya gini, jenis transaksi, waktu transaksi, sama dokumen kepemilikan yang di adjust. Kalau penyesuaiannya ada yang beda dikit. Besarannya atau di itemnya? Di besarannya. Oh, besaran. Oke deh, kalau besaran nanti kita bisa diskusikan nanti ya. Yang lain? Ada yang berbeda?
Atau ada yang mau dikomentari dari sini barangkali? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Dewi. Jadi nilai ATF itu bukan per meter persegi ya, Bu? Jadi keseluruhannya. Ya, keseluruhan Mbak. Oh, iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Yang lain silahkan. Mungkin saya, Bu, itu di pembobotannya. Pembobotannya gimana Mbak? Karena yang pembanding 1 itu jumlah penyesuaiannya lebih kecil, jadi pembobotannya mungkin lebih besar gitu, Bu. Oke, ya makasih Mbak Rizka. Ada lagi yang lain? Ayo monggo silahkan. Yang lain ada yang mau berkomentar? Tentang dokumen kepemilikan ada yang mau berkomentar barangkali? Pak Reski? Mbak Reski sama kayak gitu juga? Saya mikirnya Bu, kalau dokumen kepemilikan ini kayak biaya untuk mengubah dari SHM ke SHP, Bu. Apakah seperti itu ya, Bu? Iya juga sih Mbak, kalau secara teorinya seperti itu. Tapi ini sekalian saya jelaskan teman-teman ya. Kita mulai dari awal aja. Pertama ini aksesnya kebalik ya kayaknya Mas. Yang jelek itu yang pembanding 1 nggak sih? Gimana Ibu? Yang aksesnya jelek itu yang pembanding 1 bukan ya di soal? Iya, Bu, pembanding 1. Memang ini nggak berpengaruh sih ke adjustment, tapi sebaiknya dituliskan sesuai kondisi gitu ya. Sesuai kondisi yang ada di lapangan. Jadi itu bisa ditukar, ini masalah akses, yang jelek itu yang pembanding 1. Terus yang kedua, ini udah benar jenis transaksi minus di sini karena nilai penawaran itu adalah lebih besar daripada transaksi ya kan, nanti kan masih ditawar ya gitu kan ya logikanya, sehingga kita kurangkan waktu transaksi ini kan dia sudah lewat, artinya sekarang dia lebih mahal apa lebih murah Mas Fahri? Seharusnya lebih mahal ya Bu ya? Lebih mahal kan karena itu sudah masa lalu ya, sekarang logikanya naik. Kalau sekarang lebih mahal artinya dari transaksi yang lama kita plus atau kita minus? Di plus kan Ibu? Iya, jadi yang di sini waktu transaksi ini tandanya positif ya, bukan negatif. Yang kedua, terus yang ketiga tentang dokumen kepemilikan. Ini perlu saya informasikan dari teman-teman barangkali bahwa barang milik negara itu dokumen kepemilikan level tertingginya tidak sama dengan barang pribadi gitu ya. Kalau barang pribadi level tertinggi kepemilikan itu SHM, ya enggak? Habis itu di bawahnya ada SHGB, mungkin ada SHGU dan lain sebagainya. Tapi kalau BMN, level tertinggi kepemilikannya adalah SHP, teman-teman. Jadi sebenarnya SHP dan SHM itu ada di level yang sama, yaitu pada level tertinggi yang bisa dimiliki oleh suatu properti. Gitu. Jadi SHM dan SHP ini tidak perlu di-adjust gitu ya. Barangkali ini belum tersampaikan, memang belum saya sampaikan juga sih. Ini untuk tambahan pengetahuan teman-teman bahwa SHM dan SHP ini tidak perlu disesuaikan karena mereka sama-sama pada level tertinggi yang bisa dimiliki oleh properti. BMN level tertingginya SHP. Jadi sertifikat BMN itu sertifikat yang paling tingginya adalah SHP yang diatasnamakan pemerintah Republik Indonesia atas nama menteri apa, dia ada di satker apa, menteri mana gitu. Kalau punyanya KPKNL misalnya ya berarti pemerintah Republik Indonesia atas nama menteri Ceki, menteri keuangan kayak gitu ya, dan bentuknya adalah SHP. Nggak mungkin BMN itu pakainya SHM, nggak bisa, tidak diperkenankan. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus masalah pembobotan, benar tadi Mas Fahri itu dari Mbak Rizka. Ini kan masalah lebih mirip yang mana sih objek ini dengan objek pembanding keduanya ini dengan si objek yang kita nilai gitu ya. Kalau misalnya jumlah penyesuaiannya lebih sedikit, artinya secara logika dia lebih mirip kan dengan objek, maka dia berhak atas pembobotan yang lebih tinggi daripada yang lain. Kebetulan di contohnya di PER memang pembobotannya sama 50 dan 50. Tapi kalau diperhatikan jumlah penyesuaiannya memang sama kalau di PER itu gitu. Coba diperhatiin, itu yang bikin contoh memang agak-agak curang ya. Dia gampangnya gitu, jadi jumlahnya sama, jadinya pembobotannya juga sama. Tapi jangan mentah-mentah diambil karena tidak bisa selalu kita implementasikan demikian kayak gitu.
Jadi itu menyesuaikan dengan situasi, dan situasi yang ada di sini berbeda dengan yang ada di contoh di TER, seperti itu ya. Jadi kita harus sesuaikan lagi. Terus selain itu ini udah benar, NPRTK-nya dikalikan dengan persentase pemanfaatan untuk survei 100% ya. Seandainya dia subsurface maka 80%. Kemudian tingkat kapitalisasi. Ini kan ngambilnya dari situs apa, silahkan di screenshot. Jadi sebagai bukti juga, nanti kalau kita bikin laporan penilaian beneran, itu dilampirkan. Tapi karena ini soal latihan gitu ya, screenshot tempelin aja di sheet ini, di tab ini gitu ya. Jadi ini loh, Bu, tanggal 3 November kemarin pada saat tanggal penilaian, itu tingkat yield soon-nya itu untuk tenor 3 tahun, ini kan sewa 3 tahun ya, kita pilih yang tenor 3 tahun sesuai sewa. Itu besarnya 4,68, itu gimana kita bicaranya? Hari ini tanggalnya udah ganti, tingkat yieldnya udah ganti juga loh, karena dia setiap hari kan berubah gitu ya. Jadi kita perlu screenshot, terus kita tempelkan dulu. Ini buat semuanya, oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau semuanya udah jelas, kita lanjut ke materi kita pertemuan hari ini. Oke, kita masuk ke penilaian tanah. Ini judulnya masih penilaian tanah ya, teman-teman. Jadi kemarin setelah pertemuan pertama kita belajar tentang BMN gitu. Terus BMN itu yang seperti apa sih? Terus pertemuan kedua kita belajar tentang siklus BMN-nya seperti apa, penilaian BMN-nya seperti apa, mulai dari permohonan, penugasan sampai keluar laporan, ya kan? Terus setelah itu kita belajar tentang penilaian bangunan pakai DKPP. Itu juga sudah di pertemuan 3. Pertemuan keempat kita mulai belajar penilaian tanah berkarakteristik khusus pakai ATF. Ya, tanah koridor. Terus sekarang di pertemuan keempat, yuk kita buka next slide, please. Ya, ini ada di nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang alternatif. Ini merupakan alternatif solusi dalam penilaian. Kenapa? Kapan digunakan? Ada di slide selanjutnya. Lanjut, Mbak. Ini ya, kalau untuk LDA, Land Development Analysis, untuk BMN itu sudah ada diatur di Cap Dirjen nomor 170 tahun 2014. Ini sudah saya share juga, langkah-langkahnya cukup rigid di situ. Bisa jadi acuan, teman-teman. Barangkali udah baca, akan sangat membantu kita hari ini. Lanjut. Nah, ini tentang LDA dulu ya. Jadi LDA ini kan metode pengembangan lahan yang dikenal juga dengan land development atau land development method atau land development analysis, itu sama aja. Ini ketika kita tidak dapat mengaplikasikan pendekatan data pasar karena ada keterbatasan pembanding gitu ya. Kita lihat nih ada tanah. Tanahnya ini ada sebidang tanah, katakanlah 100 hektar gitu ya. Ini tanah mau dijual, nilainya berapa? Nggak ada pembanding sama sekali, karena tempatnya sudah berkembang. Tempatnya sudah develop gitu ya, sudah fully develop. Ingat kemarin kalau sudah di tempat yang sudah berkembang, lokasi-lokasi prime gitu, itu malah kadang-kadang sulit kita mencari pembanding karena semua tanah sudah ditempati dan sudah ada pengembangan di atasnya, udah jalan gitu ya, sehingga cari pembanding tanah kosong itu sulit. Terus kita harus bagaimana? Nah, kita bisa pakai pendekatan pendapatan. Kenapa pendapatan? Karena di lokasi prime itu tanah nggak sekedar tanah aja, tapi dia bisa mendatangkan pendapatan di masa yang akan datang gitu ya. Karena ada proyeksi-proyeksi investasi di sana. Terus harus gimana cara menghitungnya? Dari tanah kosong kok bisa dihitung pendapatannya? Nah, yuk kita lanjut.
Untuk bikin LDA, kita harus bikin asumsi yang dibangun berdasarkan pada analisis pasar properti, analisis kawasan, tapak yang komprehensif. Jadi ini masuk ke dalam keluarga besar pendekatan pendapatan atau income approach ya. Nanti kita akan belajar, kita akan pakai itu DCF ya, kemudian noise setiap tahunnya berapa, dari tanah kosong itu, kok bisa tanah kosong mendatangkan noise? Karena tanah itu kita harus ketahui dulu HBU-nya sebagai apa. Let's say dia jadi hunian ya. Kita akan umpamakan di tanah itu ada, kita bikin kafling misalnya, jadi beberapa kafling, 20 kafling. Terus kita umpamakan untuk membuat kafling itu kita butuh biaya berapa. Terus ketika dijual, dia mendatangkan uang berapa. Berapa keuntungannya tiap tahun. Membangun kafling itu tidak dalam satu malam ya, nggak bisa. Kita bisa mengumpamakan 1 tahun pertama untuk pengembangan. Tahun kedua mulai penyerapan atau penjualan. Tahun ketiga masih penjualan, karena mungkin nggak akan habis dalam 1 tahun juga. Setiap tahun itu akan ada noi. Noi 1, noi 2, noi 3. Itu kita present value-kan seperti itu secara garis besar. Yuk lanjut. Ini beberapa tahapannya ya, membuat asumsi pengembangan sesuai HBU, terus membuat analisis, pendapatan, dan biaya yang terkait. Tadi seperti saya jelasin. Pertama harus HBU dulu, HBU-nya apa harus ketemu dulu. Terus setelah itu kita bikin analisis pendapatan dan biaya yang relevan. Udah belajar ya, pendapatan relevan, biaya yang relevan adalah yang terkait dengan properti. Selain terkait dengan properti nggak usah dihitung. Terus kita diskontokan NOI-nya dari si pendapatan dan biaya tadi dikurangi, ketemu pendapatan bersih kan. Nah itu kita tarik ke masa kini gitu ya. Lanjut. Konsep dasarnya, nilai tanah ditentukan dengan mengurangkan harga jual tanah dan bangunan dengan biaya-biaya pembangunan yang didiskonto pada tingkat nilai tertentu. Bingung nggak sih? Nilai tanah ditentukan dengan mengurangkan harga jual tanah. Jadi maksudnya gini, nilai tanah mentah yang kita nilai sekarang, kan kita menilai tanah mentah nih, itu kita dapatkan dengan mengurangkan harga jual tanah yang sudah dikembangkan. HBU-nya let's say jadi coupling. Yang ini tuh harga jual tanahnya adalah tanah coupling, berarti bukan tanah mentah lagi. Kita asumsikan harga jual tanah coupling daerah sini adalah berapa gitu ya. Itu yang dikurangkan dengan biaya untuk membuat tanah coupling itu kan ada biayanya. Misalnya tanah harus diratakan dulu, harus ada pengukuran. Dan kalau kita punya sebidang tanah, nggak bisa 100% kita jadikan tanah coupling. Harus ada sekian persen untuk fasum, untuk fasos, dan lain sebagainya. Itu biayanya berapa untuk membuat itu. Nah, itu juga masuk ke dalam komponen biaya. Jangan lupa di dalam juga ada pajak, misalnya yang terkait dengan properti hanya pajak PBB aja ya. Terus setelah itu ada keuntungan developer, itu masuk komponen biaya. Jadi harga jual kafling tadi kita kurangkan biaya. Nah nanti baru ketemu net income-nya, baru deh nanti kita tarik ke masa kini ketemu itu nilai tanah mentahnya berapa saat ini. Ya, yuk lanjut lagi. Nah ini dia. Skemanya kayak gini ya, ini kondisi tanah saat ini, kita mau nilai yang di pojok kiri atas ini. Tapi nggak ada pembanding, gimana caranya? Kita perkirakan ya, ada pengembangan di sana. Jadi kita bikin proyeksi pengembangan di tanah kosong itu. Gitu. Kita menghitung dari yang tanah nggak ada apa-apa, kita akan proyeksikan menjadi sesuatu pengembangan. Sesuai HBU-nya, ya harus sesuai dengan HBU-nya. Terus kita perkirakan nih periode pengembangan let's say 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun kita bikin pengembangan yang bagus gitu ya. Penyelesaian pengembangan yang maksudnya ya. Penyelesaian udah selesai nih dalam 2 tahun. Terus kita ketemu development value. Development value itu adalah nilai dari pengembangan itu. Ketika pengembangan itu sudah selesai kita jual, itu development value-nya berapa? Ini istilahnya gross income lah ya. Jadi hasil penjualan dari pengembangan itu berapa. Kemudian kita hitung cost-nya. Untuk membuat si pengembangan tadi, berapa biaya yang dikeluarkan. Mulai dari overhead yang gaji, marketing, semuanya yang sekiranya terkait, kita perhitungkan. Terus ketemunya itu, selisih antara development value, penjualan si properti tadi, dikurangi cost-nya adalah proceed namanya. Nah, proceed-nya ini kita tarik ya. Kita diskontokan ke masa, terus kita present value-kan sehingga ketemu nilai properti kondisi tanah saat ini gitu.
Jadi kita kembali ke tanah mentah lagi nih. Kenapa? Karena si development value-nya udah dijual tadi ya, propertinya udah dijual, dikurangkan oleh biaya-biayanya, terus tarik ke masa kini. Gitu. Yuk lanjut. Ini proses pengembangan lahan secara garis besar ada 3. Pertama, perizinan. Kalau kemarin kita udah bikin contoh ya pada saat land apa kita kemarin belajar apa sih, ekstraksi ya. Ekstraksi itu kan ketika dari perizinan aja udah mengurangi kan, udah ada istilahnya udah diperhitungkan, ada biaya di sana. Dari tahap perizinan, konstruksi. Kalau kita ngomong di udah HBU, berarti memang nggak cuma secara fisik memungkinkan, tapi secara legal juga diizinkan ya. Artinya perizinan harus oke semua, sesuai dengan RUTR, RT/RW kan, sesuai dengan building code, berapa persen untuk bangunan, berapa persen untuk ruang terbuka hijau, itu sudah disesuaikan semuanya di sini, di tahap perizinan ini. Kemudian kedua ada tahap konstruksi. Ketiga ada tahap penyerapan, atau penyerapan itu maksudnya penyerapan oleh masyarakat ya, artinya ini terjual gitu. Proyeksi waktu yang diperlukan untuk pengembangan lahan dimulai dari kondisi tanah saat penilaian. Saat penilaian artinya di tahun ke-0. Terus waktu ini kaitannya sama apa? Pastinya sama biaya juga. Jadi kalau misalnya waktu untuk konstruksinya ini setahun sama 2 tahun, pasti biayanya beda kan? Karena kita harus menggaji orang, mengupah tukang hingga 2 tahun atau 1 tahun saja. Itu imbasnya ke salah satunya adalah ke biaya gitu. Dan waktu ini juga terkait dengan seberapa besar pengembangan yang akan kita kerjakan. Untuk 10 unit dengan 100 unit tentunya waktunya butuh waktu yang berbeda kayak gitu ya. Jadi perhitungan ini terkait dengan besarnya pengembangan dan juga biaya nanti. Next. Nah ini untuk mempermudah gambaran aja, ini ada semacam skema gitu. Mulai dari titik SI land value ini titik awalnya adalah titik kita berada. Terus kita memperkirakan tahap perizinan, tahap konstruksi, dan juga tahap penyerapan. Tahap penyerapan biasanya lumayan panjang ya, karena itu dia kita jual properti itu kadang nggak bisa 1 tahun langsung laku habis semuanya gitu. Jadi kita perkirakan ada sekian waktu itu sesuai dengan situasi yang ada di pasar. Jadi kita memperkirakan di sebelah juga ada perumahan tuh habis jual dia ada. Kita harus perkirakan sesuai dengan kondisi sekitar juga. Lanjut. Nah, kalau misalnya kita mau memperkirakan jadikan apa, itu alternatif pengembangan propertinya bisa bermacam-macam. Mulai dari residensial. Residensial pun bermacam-macam. Bisa jadi kapling siap bangun. Bisa baca sendiri mulai menentukan HBU-nya apa, terus kita bikin desain. Nanti setiap tahapannya akan kita bahas kok di belakang. Yuk kita lanjut dulu. Nah, untuk analisa penggunaan tertinggi terbaik alias HBU ya, ini mengacu pada CAP Dirjen 184. Teman-teman udah ada belum ya ini ya CAP-nya? Sudah? 184 sudah ada? Kalau belum ada nanti saya share di LMS, tapi kalau udah ada ya bisa dibaca-baca. Nanti kabarin ya kalau belum ada. Next dulu. Nah, ini kalau kita mau bikin desain TAPA atau master plan itu harus memperhatikan apa sih? Pertama karakteristik fisik tanah, terus aturan. Boleh nggak di sini untuk dibikin mall nih, ya kan? Boleh nggak di sini bikin mallnya tuh punya tanah katakanlah 1.000 dibikin bangunannya 900 boleh apa enggak? Nah, itu harus kita perhatikan.
Terus ketentuan terkait lingkungan juga, selera pasar seperti apa, kalau kita bikin rumah, apakah di sini orang-orang sukanya tipe minimalis atau yang mediterranean atau yang seperti apa, kita perlu survei dulu, selera pasar seperti apa. Terus produk sejenis dari pesaing, perumahan sebelah bikin minimalis langsung habis dalam 1 tahun nih, kayaknya seleranya orang-orang seperti itu, misalnya seperti itu ya. Perlu kita ingat juga ada prinsip substitusi ya, harus kita perhatikan juga. Kalau di sebelah itu bikin harganya lebih rendah dengan jenis atau kualitas yang sama, ya kita harus perhatikan hal semacam itu juga. Jangan sampai kita terlalu mahal atau gimana dengan kualitas yang sama, pasar akan cerdik gitu dalam melihat hal semacam itu. Kalau kita punya tanah, contohnya tadi 1000 ya, kita akan bikin berapa nih, berapa kapling, apakah 5, apakah 6, apakah kita bikin per kapling itu 100, apakah 200, apakah 300, nah ini nanti kita bahas dalam desain tapak atau master planning ya. Yuk, lanjut. Nah, ini penentuan waktu dan biaya. Tadi tergantung dari besar kecilnya properti, terus asumsi sumber daya yang akan digunakan. Kalau kita mau selesai dalam setahun, maka misalnya kita butuh tukang 100. Kalau kita agak nyantai, bisa 1,5 tahun, kita butuh tukangnya cuma 75, misalnya seperti itu. Itu asumsi sumber daya. Itu baru sumber daya manusia, belum sumber daya modalnya ya. Jadi modal kita seberapa nih, cukup nggak untuk tahun atau kita bisa bikin 2 tahun seperti itu. Bisa berdasarkan pada data pasar ya. Kita lihat juga ya properti sebanding di sekitar sini untuk luas lahan yang sama, misalnya kemarin dia selesai pengembangan berapa lama, kita bisa jadikan benchmark. Teman-teman, biaya pengembangan dapat menggunakan alat. Boleh ya, kita kemarin udah belajar cara bikin DKPB. Kenapa kita harus pakai DKPJ? Karena dalam suatu pengembangan itu kita nggak hanya melulu bikin bangunan aja. Bangunan kantornya aja, tapi di sana juga ada fasilitas jalan, ada fasilitas saluran air misalnya, dan lain-lain. Itu juga harus kita perhitungkan biayanya gitu ya. Ada taman barangkali, itu harus diperhitungkan juga. Terus biaya lainnya juga ada perizinan operasional pemasaran, ini juga nanti termasuk yang diperhitungkan dalam biaya pengembangan. Next. Terus kita bikin proyeksi harga jual. Kalau bikin harga jual, apa yang harus diperhatikan? Ada A sampai E, mulai dari biayanya kemarin berapa. Jangan sampai rugi dong. Kalau biaya pengembangannya 1.000, yang kita jangan jual 1.000 juga gitu. Nanti pas, jadinya nggak ada keuntungan di sana. Terus tingkat keuntungan yang wajar dari pengembang. Ini kita bisa survei ya, pengembang rata-rata berapa? 10% kah? 20% kah? Gitu. Itu juga masuk ke proyeksi harga jual, karena tingkat keuntungan wajar dari pengembang ini masuk dalam cost biaya ya, jadi masuk ke dalam development cost. Tingkat inflasi berapa nih saat ini, karena kadang-kadang kita butuh untuk tahu juga harga jual properti produk pesaing. Ingat tadi prinsip substitusi ya, karena peningkatan harga jual yang dilakukan dengan perhatikan jadwal atau proyeksi penyerapannya. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita kan menjual produknya itu nggak hanya 1 tahun ya. Kita harus perhatikan nanti tahun kedua kita jual apakah harganya sama atau ada peningkatan nih. Peningkatan harga jual. Let's say kita naikkan 10% atau naik 5% di tahun berikutnya ya. Nah kan nggak usah tahun berikutnya. Di iklan aja di TV kan Senin harga udah naik gitu ya. Nggak usah nunggu tahun berikutnya. Nah karena kalau kita sampai bertahun-tahun penyerapannya, 2 tahun kah, 3 tahun kah, maka kita wajib untuk memperhitungkan peningkatan harga jualnya. Semakin tahun secara logika nilai dari penjualan properti itu meningkat gitu ya. Next. Membuat proyeksi penyerapan. Nah, ini juga kita perhatikan produk life cycle sama analisis pasar atas produk sejenisnya. Rata-rata berapa lama bisa menjual habis properti di daerah itu gitu ya. Jadi ini kita bikin apa nih, analisis pasar ya, supply and demand. Supply itu apa? Selain kita yang mensuplai properti itu, ada nggak yang lain yang mensuplai juga? Itu analisis pasar, ketersediaan barang. Terus demand-nya gimana? Pasarnya, orang yang membutuhkan produk kita tuh seberapa banyak sih? Area jangkauannya seberapa luas? Kita bisa istilahnya menarik perhatian dari seberapa luas kawasan untuk membeli produk-produk yang atau hunian atau properti yang kita tawarkan gitu. Lanjut.
Selanjutnya kita menentukan pendapatan per periode penjualan, karena periode penjualan kadang tidak selesai dalam satu periode ya, satu periode namanya 1 tahun, kadang 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi kita bikin annual profit dari total pendapatan dikurangi biaya pengembangan. Teman-teman, pada saat tahun pertama rata-rata kita belum menjual apapun, tapi biaya sudah keluar. Artinya annual profit di tahun pertama rata-rata adalah minus, ya, karena income-nya belum ada, development value-nya belum ada yang terjual, tapi sudah ada cost. Tapi ketika nanti sudah dijumlahkan dengan annual profit kedua, ketiga, keempat, nanti insya Allah hasilnya akan plus juga gitu ya. Lanjut. Tingkat diskonto sama, kita pakai bank of investment ya. Tadi udah bantu jelaskan tadi oleh Mbak Elena ya, yang menjelaskan tentang summation sama BACC. Nah, band of investment ini juga sama, mirip dengan BACC caranya. Ini adalah berdasarkan tingkat pengembalian atas modal sendiri atau equity plus debt ya. Jadi kapital atau modal kita dalam membuat investasi properti itu tidak melulu dari ekuitas atau dari modal kita sendiri, tapi sebagian juga kita ada pinjaman atau debt kepada lembaga keuangan yang biasanya bank gitu. Jadi kita harus memperhitungkan berapa porsi untuk debt-nya, berapa porsi untuk equity-nya. Terus kita bikin tertimbang dengan kalau debt, kalau hutang berarti dengan tingkat suku bunga bank, kalau yang equity dengan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh pemegang saham gitu. Lanjut. Nah, contoh rumusnya sama ya. Next. Contohnya, investor punya investasi dengan modal sendiri 20%. Kalau modal sendiri 20% punya berarti debt-nya berapa? 100 minus 20% ya. 80%. Terus tingkat pengembaliannya 9%, tingkat bunga banknya 12. Berapa tingkat diskontonya? Next. Nah, seperti ini ya. Yang 0,8 itu adalah yang debt dikalikan dengan tingkat suku bunga dan tingkat pengembalian yang diinginkan. Terus hasilnya dijumlahkan, ketemu 11,4%. Next. Ya, ini ya teman-teman gambarnya nih. Kalau kita mendiskontokan dan menjumlahkan annual profit plus terminal value ya. Tapi bisa jadi terminal value bisa ada, bisa enggak. Tergantung nanti situasinya seperti apa yang ada di kasus yang kita kerjakan gitu. P1, P2, P3 ini adalah penghasilan ya. Profit 1, profit 2, profit 3, PN1 plus ada juga PNC ke N gitu ya, profit ke tahun ke N. Ada juga di sini terminal value, ini opsional, nggak selalu ada. Terus ini kan bentuknya future value, ya kan? Karena ini proyeksi di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini gimana caranya untuk menjadikan nilai sekarang, kita present value kan, ditarik ke nilai sekarang. Nilai sekarang ini adalah tahun ke-0, jadi tahun penilaian itu tahun ke-0. Kalau kita menilai tahun 2021, artinya P1-nya itu adalah di tahun 2022. Dan seterusnya, P2-nya berarti di 2023, dan seterusnya, ya. Nah, yang di 2022 itu kita tarik ke 2021, ke P0, ke tahun penilaian saat ini, gitu ya. Rumusnya itu ada nilai tahun ke N dibagi 1 plus I, I-nya itu tingkat kapitalisasinya tadi ya, discounted-nya. Pangkat N, N itu tahun keberapanya. Kalau dia 1 ya 1, 2, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini contohnya teman-teman, contohnya lumayan detail nih ya. Contoh ini dibuat per tahapan. Tadi ingat di depan ada 9 tahapan. Ada 9 tahapan, ini case-nya adalah ada tanah kosong, status kepemilikan SHM. Berarti ini kita ngomongnya tanah biasa ya, contohnya. Nomor sekian-sekian, kelurahan di sini lah ya. Terus luas 23-25 meter persegi, frontage-nya seperti ini. Ini adalah apa namanya? Bentuknya ya. Frontage itu
lebar depan, terus depth itu dia yang memanjang 75 meter. Alamat lengkapnya ada di sini. Yuk lanjut. Nah ini peta objek penilaian. Objek penilaiannya yang di warna kuning itu, kemudian ini ada landmark ya, atau situasi di sekitarnya. Di antaranya ada sekolah di sana, kemudian ada proyek body park atau taman ya, taman hiburan, taman bermain sini sangat luas. Di sana ada beberapa wahana, ada komplek ruko juga gitu. Nah ini cara untuk mengaksesnya adalah dari sini nih, ada di sini peta objek penilaian. Next. Nah, kita zoom in nih langsung ke objek penilaiannya untuk kita bisa tahu dia frontage-nya itu yang lebar depan 31 dan memanjang sepanjang 75 meter ke belakang. Lanjut. Data pendukung dari survei lapangan. Jadi, teman-teman ini ceritanya di sekitar area itu sudah dilakukan survei dan di sana ada beberapa tipe perumahan, yaitu ada tipe menengah 1, menengah 2 dan ada tipe mewah. Tipe rumahnya kalau yang menengah 1 itu berarti ini bangunannya tipenya 80 per 90 ya, berarti ada 3 tipe. Kira-kira kita memutuskan tanah yang tadi itu kita mau pakai yang mana nih? Tiga-tiganya di sekitar itu ada dan pasarnya bagus nih ceritanya kalau di sana. Terus yang menengah 1 80 96 ini dijual harga sekian dan seterusnya nih ya, data-datanya ya. Terus kita mau pakai tipe yang mana buat tanah yang akan kita nilai. Next. Lanjut, data pendukung dari survei lapangan itu kita harus sesuaikan ya sama ketentuan lingkungan, ketentuan building code, terus habis itu aturan terkait perizinan kayak gitu. Nah ini ada tambahan informasi nih data pendukung dari survei lapangan. Mulai dari ketentuan jalannya seberapa lebarnya, terus drainase, RTH-nya berapa persen, terus luasan pos jaga, garis sempadan, dan lain-lain. Kita juga kumpulkan data terkait zoningnya ya, zoningnya apa, lantai maksimalnya berapa lantai, asumsi tingkat pertumbuhan, tingkat diskonto, kita kumpulin semua data-data yang terkaitnya. Ya, lanjut, Mbak. Nah, kita langsung aplikasikan dari yang tadi data-data sudah kita ketahui itu ke dalam 9 tahapan yang tadi ya. Pertama analisa dulu kan, HBU-nya apa. HBU-nya udah ketemu adalah perumahan. Terus habis itu kita membuat desain tapak. Ada 3 jenis alternatif tipe perumahan ya, yang menengah 1, 2, dan 3. Kita akan membuat produk yang mempunyai yang lebih bagus kualitasnya sehingga punya daya tarik yang lebih baik. Ini ada 3 alternatif nih, tipe 1, menengah 1, menengah 2, dan tipe perumahan mewah. Ya, jadi ada 3 alternatif. Next. Nah, kita buat dulu ini skenario untuk yang tipe pertama, menengah 1. Kalau luas tanahnya 2.300, tadi kan ada ketentuan tuh di yang hasil survei tadi ya. Luas sempadannya berapa? Kita perkirakan dari hasil datanya tadi 93 meter persegi, sehingga luas efektifnya menjadi 2.232 aja. Langsung proses 30% nih, udah ketentuan wajib nih ya, nggak boleh enggak. Jadi kita kurangkan dulu. Jadi total luas lahan covernya tinggal 1.500 sekian. Terus dari 1.500 sekian ini kita bagi, kalau 939 itu kan berarti yang 93 bangunannya, 96 tanahnya ya. 93 ini terbagi menjadi 2 lantai gitu. KDB-nya kan cuma 75%, maksimal yang boleh dibangun sebagai luas dasar bangunannya 72. Kalau ini 93 berarti
sebagian sisanya adalah untuk di lantai 2 gitu. Jadi 1562 itu yang total luas kafling yang bisa dibikin yang bisa kita jual ya, dikurangi sempadan dan flasus tadi, bisa jadi 16 kafling nih, gitu ya. 16 kafling, next. Kalau udah ketemu jumlah kaflingnya, kita bikin desain tapaknya nih. Seperti apa kalau 16 itu bagusnya. Nah, ini kita buat kayak gitu tuh contohnya. Ada jalan di sana, ada taman yang hijau di depan itu, yang dekat gerbang, itu adalah untuk fasilitas RTH-nya juga ya, untuk taman. Terus yang di titik putih itu kadang-kadang adalah pos jaga atau bisa berupa gerbang atau apa. Kayak gitu. Luas bangunan 93, ini luas lantai 154, udah sesuai ya, karena tadi KDB 72, terus lantai 2-nya 39. Sarana pelengkapnya apa? Ada taman, perkerasan ringan, pagar tembok, pagar utama, dan seterusnya sampai ke bawah. Next. Kita buat hal yang sama untuk tipe menengah 2 dan juga 3. Kita next aja ya. Nah, ini yang 2, dari perhitungan itu ketemu berapa unit, lalu kita buatkan desainnya, desain tapaknya. Sesuai dengan ini ya, karena dia lebih besar, maka beberapa kalau diperhatikan struktur komponen-komponen ini ada yang berbeda dan kualitasnya lebih bagus daripada yang pertama tadi. Lanjut. Nah, ini untuk yang ketiga, perhitungannya sama, tapi karena dia luas tanahnya kaflingnya lebih besar, maka yang bisa kita buat dari sisa tanah efektifnya yang untuk kafling itu hanya 6 unit aja. Lanjut. Dari 6 unit itu dibuat desain tapak seperti yang tertera di gambar. Jadi dia memanjang ke belakang ya. Kayak gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita menentukan waktu pengembangan. Habis desain tapak tadi kan menentukan waktu pengembangan sama biayanya ya. Jadi kita survei nih, diperkirakan waktunya untuk dibutuhkan tuh berapa sih? Misalnya let's say 4 tahun gitu ya. Tuh dari tahapan perizinan, konstruksi, penyerapan. Tahun pertama ngapain aja, itu bikin timeline gitu. Pertama mungkin pengembangan tanah, meliputi pematangan lahan, dan seterusnya. Habis itu pengembangan bangunan. Selalu tanah dulu ya, jadi dirapiin dulu tanahnya. Kalau dia konturnya nggak rata misalnya, atau dia perlu dipadatkan, atau dia perlu izin apa-apalah, itu harus diberesin dulu. Setelah itu baru pengembangan untuk bangunannya. Next. Ini contoh untuk analisis perhitungan nilai tanah, mulai dari pembersihan, bla 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 sampai urukan ya. Kalau seandainya ya ada tanah yang bolong-bolong atau istilahnya berlubang-lubang gitu ya, harus diuruk dulu, terus dipadatkan dan lain sebagainya. Ini biayanya berapa kita bisa lihat di DKPB atau DKPJ juga. Lanjut. Dan untuk jalan, ini pakai DKPJ ya. Kelasnya bagaimana, luas perkerasannya kayak apa, tanah dasarnya kondisinya bagaimana. Karena tanah dasar kondisinya berbeda, maka biayanya akan berbeda. Lapis pondasi atasnya gimana, terus permukaannya pakai apa. Ini semua ada biaya-biayanya, terus di jumlah. Next. Selain jalan juga ada fasilitas saluran air ya. Jadi kita hitung juga untuk galiannya berapa, urugan, pasangan bata, plester, urugan kembali, itu juga diperhitungkan. Tapi nanti di soal sebenarnya nggak akan sampai sedetail ini ya. Ini untuk pengetahuan teman-teman bahwa untuk LDA itu dicontohkan serigid ini gitu perhitungannya. Nanti barangkali untuk latihan kita beberapa sudah given. Next. Ini untuk perhitungannya, untuk saluran air. Kita ngitungnya kok bisa ketemu sekian-sekian dari mana sih, volumenya dari mana. Nah, ini kita perlu gambar dulu ini desainnya. Kayak gitu. Lanjut.
Nah, tadi udah saluran air, udah jalan, selanjutnya taman. Taman sama jalan lingkungan, itu juga perlu dihitung. Taman ada luas berapa meter, terus per meter perseginya harganya berapa, biayanya berapa, lalu kita kalikan. Jalan lingkungan juga sama. Next. Ini untuk tipe 2 ya, sama ini persis, cuman beda tipe aja. Tadi dengan yang pertama, luasannya juga berbeda-beda sesuai desain atau master plan tadi yang udah digambar di awal, di tahap sebelumnya ya. Lanjut. Ini sama, taman, tapi untuk yang tipe 2, lanjut lagi. Begitu juga nanti dengan tipe 3 ya, caranya sama, cuman yang berbeda luasan-luasannya aja, sesuai sama desain tapak. Lanjut. Ini kalau mau ada fasilitas jogging track, kita hitung juga, termasuk yang dihitung juga, karena dia masuk fasilitas ya. Next. Nah, ini mulai, tadi fasilitas, ini juga fasilitas nih, pos jaga satpam, kita hitung pakai DKPB nih. Nah ya, sudah mengenali ini apa namanya, kertas kerjanya. Lanjut. Ini masih pos satpam. Next. Nah, terus direkap. Direkap kita bandingkan antara tipe 1, 2, dan 3. Ini adalah biaya pengembangan tanahnya. Lanjut. Baru pengembangan tanah aja ya. Setelah itu kita bikin perhitungan, ini bukan tanah ya, ini bangunan ya. Bangunan untuk yang tipe 1 dulu. Pakai DKPB. Tadi kan materialnya kita udah diketahui ya di depan, kalau tipe 1 itu, tipe menengah 1 tuh nanti pakainya apa-apa aja udah ada di depan, jadi kita tinggal masukkan aja, terus kita nanti cari biayanya untuk tiap unit itu berapa gitu. Lanjut. Masih, ini untuk yang lantai 2. Next. Nah, ini simulasi untuk kita nyari profit untuk yang tipe 1. Nah, jadi tahun 2014 ini masih agak lama ya. Nanti kalau kita hitung jangan terlalu nyampe di sini DKPB-nya, karena DKPB-nya juga sekarang kan udah ganti pakai yang 4.0. Jadi kita garis besar tahapannya ikut di sini, tapi disesuaikan dengan yang sekarang. Karena ini cap-nya dikeluarin tahun 2014, jadi semuanya kita pakai 2014. Contoh. Contohnya ini di tahun pertama rupiah penjualannya 3, jadi di tahun pertama diperkirakan kan ada 16 unit ya, 16 unit untuk yang tipe 1 dari diperkirakan di tahun pertama tuh baru laku 2, terus tahun kedua laku 4, tahun ketiga laku 6, dan sisanya habis di tahun keempat, yaitu ada 4 unit terjual di tahun keempat. Berarti rupiah penjualannya tinggal dikalikan aja sama harga per unitnya ya. Habis itu kita kurangkan dengan seluruh biayanya. Ada pengembangan tanah. Pengembangan tanah itu adanya di tahun pertama doang ya, karena tahun kedua kan udah nggak melakukan pengembangan tanah lagi tuh. Jadi nggak ada biaya pengembangan tanah. Yang ada adalah di tahun kedua dan seterusnya itu ada biaya pengembangan bangunan dan fasilitas, itu masih ada. Biaya operasional itu dia pakainya persentase, walaupun nggak selalu ya pakai persentase. Kadang-kadang ada yang fix, itu macam-macam. Terus biaya marketing biasanya pakai persentase sih. Developer profit ini adalah keuntungan tadi yang harus dipertimbangkan juga ya, dihitung juga. Terus sana ada juga pajak properti. Kita totalkan semua biayanya, terus kita kurangkan rupiah penjualan dengan total biaya. Hasilnya adalah NOI yang di bawah itu. Jadi kita mulai dapat tuh NOI tahun 1, tahun 2, tahun 3. Yang tahun 1, 1, sekian, terus yang tahun 2, 3, sekian, dan seterusnya. Kita cari diskon rate-nya. Diskon rate-nya pakai BOIN tadi. Ketemu. Terus habis itu, yang 86%, 74% itu tadi kita hitung pakai yang 1+1 tadi ya. Pakai pangkat tahun tadi. Terus habis itu kita present value-kan. Totalnya, terus dijumlah semuanya. Ini kebetulan tahun pertama ada penjualan ya, sehingga NOI-nya nggak minus nih.
Kalau misalnya dia mulai dijual tahun 2, berarti tahun pertama ini nolnya pasti minus karena belum ada penjualan tapi sudah ada biaya di sana. Kita mudah dijumlahkan NPV-nya 8, sekian, terus kita bagi per meter persegi. Jadi nilai tanah itu per meter persegi saat ini adalah 3,7 sekian. Itu untuk simulasi tipe pertama. Lanjut. Untuk tipe kedua, sama ya, caranya sama, yang beda adalah besarannya. Karena tadi harga rumahnya juga pastinya beda, biayanya juga beda. Jadi, tapi caranya, konsepnya, teorinya sih sama. Perkirakan berapa unit penjualan, rupiah penjualannya berapa, dikurangkan total biayanya berapa, didapat profit tiap periode, profit tahun 1, 2, 3, 4, terus present value dan tarik semuanya. Ketemu NPV, terus dibagi per meter persegi. Kayak gitu. Ya, tergantung sih dia minta per meter persegi atau enggak. Tapi supaya kelihatan ya, ini jadi lebih menguntungkan yang mana kita bagi per meter persegi. Next, simulasi tipe 3. Nah, ini juga tipe 3 tuh unitnya lebih sedikit ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, yang di sini contohnya di tahun pertama dia belum ada penjualan. Berarti di bawah itu profitnya minus tuh. Profitnya minus sebesar 485 juta, ya kan? Tapi ketika dijumlahkan semua dengan profit tahun kedua, 3 dan 4, hasil akhirnya adalah tetap positif gitu ya. Dan ketika dibagi hasilnya per meter perseginya adalah 4 juta. Yang tadi 3 juta dan hasilnya lagi itu berapa? Sebetulnya lebih kecil gitu. Lanjut. Nah, ini ketika kita bandingkan ya teman-teman ya, ketika kita bandingkan antara simulasi tipe 1, 2, dan 3, ternyata yang paling menguntungkan adalah yang tipe ketiga. Jadi kita bisa tahu walaupun cuma 6 unit, tapi ternyata yang paling menguntungkan di antara 3 skenario ini adalah tipe yang ketiga gitu. Jadi kita buatlah nanti simulasi hasilnya tuh kita pakai aja yang tipe 3 kayak gitu. Terus hasil akhirnya bisa dibulatkan. Bulatkan dalam ribuan ya, dan ribuannya pakai pembuatan ala matematis 499 ke bawah, itu ribuan di bawahnya. Pembuatannya seperti itu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait land development analysis. Atau udah cukup jelas teman-teman tentang LDR? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Mas. Saya masih bingung yang itu, Bu, pengenaan PBB P2-nya, Ibu. Itu luasnya kok beda-beda ya, Bu ya? Maksudnya itu luas buminya diambil dari mana ya, Bu? Oke, kita balik ke slide. Udah ya. Estimasi PBB P2 tanah kosong, luas bumi 1536, ini adalah luas totalnya. Nah, gini ceritanya. Setiap tahun kita kan wajib bayar PBB, ya. Yang kita bayarkan PBB-nya adalah yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita itu berapa? Besarnya adalah lahan yang belum terjual, itu yang bayar PBB-nya masih kita. Tapi kalau sudah terjual ya si pembeli itulah yang punya kewajiban untuk bayar PBB. Jadi setiap tahun pengeluaran untuk PBB disesuaikan dengan sisa tanah yang belum terjual. Kayak gitu Mas. Yang masih menjadi tanggungan kita. Kalau yang sudah terjual, itu nanti sudah jadi tanggungan si pembeli untuk bayar PBB-nya. Gitu. Sudah bukan masuk di biaya kita lagi. Kayak gitu. Ya, Mas.
Izin bertanya lagi, Bu. Itu 1536-nya dari mana ya, Bu? Saya masih bingung di situ, Bu. 1536 ini kan luasan tanah yang kafling itu bukan sih, Mas? Kalau yang di kafling itu 1562, Ibu. Oh, I see. Baiklah. Itu 1562 sih yang jadi kewajiban kita. Terus dikurangkan gitu. Jadi contohnya ya, yang ini ya. Berarti Jadi, dari luas tanah kafling ya, Ibu? iya, luas tanah kaflingnya. Lagi Mbak, mundur lagi. Iya, 1562 itu total luas lahan kaflingnya. Gitu, Mas. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Atau udah cukup jelas? Kayaknya ini dibahas juga di komersial ya. Di komersial belajarnya juga ya. LDA, ada kan? Gimana, Ibu? Dipelajari juga Suara di... Ibu putus-putus gitu. Oh, sorry. Halo, tes 1, 2, 3. Ini LDA dipelajari juga di properti komersial juga ya, kalau nggak salah. Masih belum kayaknya, Bu. Oh, belum. Oh, ya. Kedepannya nanti kayaknya kalau nggak salah ada deh. Gitu. Oke, Mas, makasih ya pertanyaannya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya izin mau ke portal dulu ya. Teman-teman silahkan baca-baca lagi contohnya. Saya tinggal sebentar. Mas Iksan dan Mas Satria, sudah presensi kah? Sudah, Bu. Oke. Mas Satria? Sudah juga, Bu. Oke, ya oke Mas. Oke teman-teman, portal udah beres. Ini materi hari ini juga sudah disampaikan. Monggo silahkan kalau masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada,
Hari ini akan saya upload ke LMS latihan soal ya yang terkait dengan LDA ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas latihan soalnya, baru kita kuis. Ya, kuisnya dari awal ya materinya dari pertemuan 1. Ada yang mau izin ditanyakan? bertanya Bu, Ya, silakan Mas. tadi tuh Ya, Mas Adit. yang terkait ini Bu, merencanakan membuat master plan tuh Bu. Tadi kalau yang dicontoh tuh ada 3 kan Bu. Plan ini kan kita sesuai dengan aturan tata ruang, pokoknya sesuai aturan-aturan yang terdapat di lokasinya. Nah, yang mau saya tanyakan tuh, kalau membuat simulasi ini tuh, apakah harus minimal, ada minimalnya kayak misalnya kita mencari data pasar minimal 3 gitu Bu? Apa misalnya kalau kita tuh udah berencana mau bandingin 2 aja nih, walaupun aturannya tuh bisa sampai kayak yang tadi, bisa sampai mewah, tapi itu kita cuma pengen membangun bangunan kelas menengah aja gitu Bu, membandingkannya antara 2 aja. Apakah kalau selama master plan itu dengan aturan cocok tuh kayak bisa buat sebanyak-banyaknya gitu Bu, yang buat kita simulasiin perhitungan gitu Bu? Ya, bisa Masih, Mas Bu. jawabannya. Jawabannya bisa. Jadi kita bisa bikin dari 2 opsi simulasi, kita bisa bikin dari 3 opsi, ataupun lebih banyak. Tapi sebaiknya memang kalau banyak-banyak kita kerucutkan dulu, supaya kita nggak terlalu wasting energi gitu ya di tahap awal. Walaupun tahap awal itu sangat penting ya. Kan tanpa perencanaan yang matang, kayak semakin malah sudah merencanakan kegagalan, ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi kita kerucutkan dulu, paling tidak menjadi beberapa opsi yang paling memungkinkan. Dan opsi-opsi ini sudah masuk pada HBU-nya. Jadi kita tentukan pertama kan HBU dulu ya. HBU pemukiman, let's say tadi di contoh. Baru dari situ kita simulasikan mau yang tipe berapa terkait dengan desain master plan, desain tapak. Begitu jadi desain tapak itu nanti akan berpengaruh ke waktu pengembangan dan biaya sampai dengan terakhir, sampai dengan keputusan. Gitu. Jadi untuk simulasi kita bisa ambil 2 alternatif. Bisa kalau sudah ditentukan misalnya, sudah ditentukan dari simulasi atau dari alternatif ditentukan dari perhitungan atau dari rapat gitu ya. Kita pakai satu yang tipe ini ya sudah pakai itu aja nggak apa-apa kayak gitu. Bisa juga dengan 3 alternatif seperti yang dicontohkan tadi. Gitu Mas. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi ya, sama-sama. Silakan ada lagi yang lain. Kalau sudah jelas, sudah cukup jelas, silakan ditunggu nanti sore insya Allah saya upload soal latihannya dan bisa langsung dikerjakan. Nanti kita bahas kita kuliah lagi hari Jumat. Sudah cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Rizja. Baik, terima kasih Bu Danti atas pemaparan materinya. Sebelum kita mengakhiri kelas